Hari ini pelajaran ke-16, rencana penginjilan Yesus. Tentang ketaatan. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 9 ayat 23 sampai ayat 27. 나를 따르거든 자기를 부인하고 나를 받아 주 십자가로 그리고 제 목숨을 구하고자 하면 이룰 것이요 우리 나를 위하여 제 목숨을 잃었구나 사람은 나를 고쳐내고 자기를 누구는 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님 나라를 볼 자를 원하노라. Saya akan membacakannya untuk saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena firmanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Di dalam pendahuluan disebutkan, karena Tuhan Yesus sempurna, maka rencananya pun sempurna. Ia mengenal setiap kita sehingga rencananya bagi kita pun sempurna. Ketika Ia memanggil kita, Ia sudah mempersiapkan kemenangan bagi kita. Ketika Ia memanggil kita, Ia sudah mempersiapkan rencana sempurna bagi kita. Ia bahkan mempersiapkan kehidupan kekal bagi mereka yang menerima keselamatan. Maksud akhir dari tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk meluaskan kerajaan Allah. Yesus membawa murid-muridnya untuk menerima pelatihan. Yesus meminta ketaatan dari murid-muridnya. Kita tidak boleh bersandar pada kepintaran kita, tetapi pada perintah Tuhan. Itu yang pertama. Itu artinya ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus tidak mencari orang-orang yang pintar. Apakah itu berarti Yesus memanggil orang-orang yang bodoh? Tidak seperti itu. Yesus hanya berkata, datang, ikutlah aku. Matius 4 ayat 19, datang, ikutlah aku. Yesus memanggil orang-orang yang dapat mengikutnya. Dan juga dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Dia harus memikul salibnya tiap-tiap hari dan mengikut aku. Apa itu salib? Salib itu sebagai kerangka untuk penghukuman. Jadi untuk disalibkan, saudara harus menjadikan diri saudara mati. Ketika mati, tidak ada lagi kekerasan dalam diri sendiri atau hal-hal yang saudara tekankan. Setelah itu, Yesus berkata, ikutlah aku. Maka, apakah saudara dapat mengikuti Yesus?
Yesus memanggil orang-orang yang seperti itu kepadanya. 자기 주장 가지고 Kalau saudara masih tetap dengan kekerasan hati saudara, maka tidak mungkin bagi saudara untuk mengikuti Yesus. Dengan pikiran-pikiran saudara sendiri tidak mudah untuk mengikuti Yesus. Kalau saudara tunduk pada kepintaran saudara, kepada hikmat saudara, maka saudara bukanlah murid. Apakah hal itu baik atau tidak? Tetapi kalau saudara tunduk kepada diri saudara sendiri, maka saudara bukanlah murid. 나의 계획을 고집하거나 나의 방법을 고수한 것이 아니고 주님의 방법을 그립니다. Yang kita tidak boleh bersandar pada rencana dan memikirkan metode kita sendiri, tetapi kita harus percaya pada rancangan Tuhan. Ini yang kedua. 일단은요, 내가 다 버릴 수 있어요. Inilah cara tercepat bagi kita untuk menjadi murid. Cara yang simpel untuk menjadi murid. 제가 다락방 훈련 합숙 가기 전에 여러 가지 막 찾아갔어요. Apakah saudara dapat keluar dari hal-hal yang berkaitan dengan diri saudara sendiri? Sebelum saya bergabung dalam pelayanan Darakbang, saya mencoba untuk melakukan berbagai hal dalam pelayanan, tetapi tidak terjadi karya di sana. 내가 영적 문제가 심각해요. Sebagai gantinya, saya justru mengalami masalah rohani yang sangat serius. 제가 합숙 가서 완전 깨지고 와서 젊은 형이 뭐냐, 집에 책다 들고 Ketika saya gabung di dalam pelatihan camp Darakbang, saya hampir mati. Setelah saya kembali, yang saya lakukan pertama adalah membuang buku-buku yang saya punya. 뭐 자료도 이제 다 내버려. Bahkan materi-materi yang saya punya pun saya buang. 그냥 다시는 이거 안 해. Itu menjadi resolusi di mana saya tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. 일단 책으로다 버릴까. Yang saya lakukan pada waktu pertama itu adalah menyingkirkan semua buku-buku yang saya punya, tetapi hal-hal yang tersebut di dalam otak saya belum hilang. Maka yang saya lakukan sejak saat itu adalah berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena saya sadar untuk menjadi murid, pikiran-pikiran yang berasal dari diri saya sendiri tidak diperlukan. 왜냐면 지금 막 망해야 이제 하긴 되잖아. 안 망하면 지금 되는 거하고 안 보이거든. Hanya ketika saya secara lengkap hampir binasa, saya menyadari fakta ini. 뭐 하다가 뭐였어요? 그 차는 줄 알지 그거 안 해요. Jika ada hal-hal yang terjadi dalam diri saudara, maka yang saudara lakukan adalah Injil ini hanya sebagai referensi saudara, tapi tidak secara lengkap membuang hal-hal dalam pikiran saudara. Ini yang Pendeta Rio selalu katakan, orang yang menjadikan Injil sebagai referensi saja, tidak perlu bagi mereka untuk datang pada kita. 뭐 자기 삶 중에 요 참조하고 요 것들 그 사람은 절대 안 돼. Bahkan sampai saat ini, orang-orang yang tidak di dalamnya tidak terjadi karya dalam hidup mereka, mereka menjadikan Injil ini sebagai referensi saja. 한 거 가지고 그다가 이제 다른 거 플러스 Mereka memiliki hal-hal yang lain yang sudah ada di dalam pikiran mereka untuk diberitakan, dan mereka hanya menambahkan Injil untuk hal-hal itu. Dan biasanya mereka berkata seperti ini, oh artinya kamu pikir apa yang kami lakukan ini salah, dan apa yang Pendeta Rio lakukan itu benar? Orang-orang seperti ini, mereka berpikir apa yang Pendeta Rio lakukan itu adalah dari dirinya sendiri, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah hal yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya. Jika ada metode yang pasti dari Alkitab, kita harus menyingkirkan hal-hal yang kita miliki, bukankah itu hal yang benar? Orang yang tidak dapat membuang hal-hal atau pikiran-pikiran diri mereka, mereka tidak dapat menjadi murid. Bagi saya, mudah saja untuk menyingkirkan segala sesuatu yang saya miliki karena saya tidak memerlukan hal yang lain. Ya, yang ketiga, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Ikut aku. Perkataan ini merujuk kepada ketaatan. Maka untuk menjadi taat, bagaimana kita dapat menjadi taat? Bagi anak-anak ketika ada yang memanggil mereka, tetapi dengan motivasi yang tidak baik, apakah anak-anak itu akan datang pada orang itu? Tidak demikian.
그 사람에 대한 신뢰가 돼야 돼. 믿음은 Jika saudara sungguh dapat mengikuti seseorang secara total, maka saudara harus memiliki keyakinan yang penuh kepada orang itu terlebih dahulu. 신뢰가 안 되는 데는 따라가서 Kalau tidak ada keyakinan dalam diri saudara, bagaimana saudara dapat mengikuti orang itu? 따라오란 분이 진짜 누구냐? Maka siapakah pribadi yang telah memanggil kita? 누구도 모르고 이제 따라가면 뭐 해야 되겠어? 누구도 모르고 따라가면 되나 말이야. Apakah saudara akan mengikuti siapa saja yang saudara tidak kenal? 그러니까 따라오란 분이 진짜 누군지 알면 따라요. Orang yang berkata, ikutlah aku. Jika saudara sungguh mengenalnya, maka mudah bagi saudara untuk mengikutinya. 그래서 왜 사람들이 뭐냐면요, 이 따라오란 분이 누군지 Kenapa orang-orang tidak dapat taat kepada Yesus? Karena mereka tidak mengenal Yesus yang telah memanggil mereka. 믿음과 순종은 동전의 양면과 Itu sebabnya kita menyebutkan seperti ini. Ketaatan dan iman, keyakinan saudara itu seperti dua sisi mata uang. Dua sisi koin. Koin memiliki dua sisi kan? Tetapi dua sisi ini saling berkaitan. Kalau saudara percaya, maka saudara mengikuti. Semakin saudara ragu, semakin saudara tidak akan mengikuti. 그러니까 진짜 누굽니까 그분이? Siapakah sesungguhnya dia sehingga kita dapat mengikutnya? Siapakah Yesus Kristus sehingga kita dapat mengikutnya? Kebanyakan orang tidak mengenalnya sehingga mereka tidak sepenuhnya dapat mengikutnya 그러니까 karena mereka ragu. 너도 가라 예수님이 그래서 뭐라 했어? Ini Yesus katakan kepada Petrus, kalau kamu mau tinggalkan aku, pergilah. 너도 가 이쪽으로 가라. Itu karena murid-murid yang mengikuti Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada Petrus, kalau kamu mau meninggalkan aku, pergilah. 그때 베드로가 영생의 말씀인데 우리가 어디 가 있어? Pada waktu itu, Petrus menjawab seperti ini, firman yang hidup itu ada di sini, kemana kami harus pergi? 거룩하신 자인 줄 믿고 알아서. Tuhan, Engkau adalah yang kudus dari Allah, kami tahu dan kami percaya hal itu. Dan Petrus menyerahkan hidupnya kepada Yesus. 죽으시면 죽었지? Bahkan sekalipun dia mati, dia mengikuti Yesus. 그 사람은 다 순교해. Semua murid yang mengikuti Yesus, mereka menjadi martir pada akhir hidup mereka. 죽으면 죽으라. Jika aku mati, aku mati. Karena mengikuti Yesus lebih berharga, lebih bernilai daripada kematian. Yesus menjadi murid-murid yang seperti ini. 우리가 제자 삼는다. Maka menjadikan murid itu adalah segalanya, itu akhir. 하나님 여러분 따라 여러분 그 배울 제자를 Kalau saudara sungguh adalah murid Yesus, maka saya yakin Tuhan akan menghubungkan murid yang lain kepada saudara. 쉬운 게 아닙니다. Tapi ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua, karena ini adalah jalan salib. 자유체랄까요? Apa itu salib? Satu kecil, salib adalah lambang kematian. Bukankah salib itu adalah lambang kematian? 주님의 주권에 완전히 후보. Dan ini juga sebagai bentuk penyerahan pada kedaulatan Tuhan. Ini yang kedua. 어떤 타협도 이익을 줄 수 없다. Tidak ada jaminan yang selalu memberikan keuntungan kepada kita. 완전히 버리는 것이고 옛날의 사고방식, 세상적인 습관, 틀어졌던 것이고 하나님 나라의 새로운 훈련이 Dan juga yang ketiga, keluar dari dosa secara utuh, cara berpikir lama, kebiasaan duniawi, hawa nafsu, dan masuk ke dalam pelatihan baru akan kerajaan Allah. 누가복음 6장. Ini ada di dalam Lukas 6 ayat. Lukas 6 ayat 20. Mari temukan ayat ini dari 20 sampai 29. Saya akan membacakan kepada saudara
Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamu yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah hai kamu yang kaya karena kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Kalau hanya sekedar saja membaca teks ini, kalau saudara pikir menjadi murid itu saya harus menyingkirkan semuanya dan saya harus menyerahkan semuanya. Itu benar. Saudara harus membuang segala yang saudara anggap berharga dan juga menghadapi kekurangan. Tidak seperti itu. Sebagai gantinya ada di dalam 2 Korintus 5:17, barang siapa yang ada dalam Kristus, dialah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Apa hal yang lama? Segala hal duniawi yang saudara miliki sebelumnya. Ketika saudara tidak tahu Injil ini, saudara menghidupi hidup saudara dalam 12 masalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, berpusat pada materi dan kesuksesan duniawi. Kita menganggap hal-hal duniawi itu sebagai hal-hal yang berharga dan bernilai. Tetapi itulah hidup yang tanpa memahami Injil, hidup yang dikuasai oleh setan. Itu adalah ukiran akar natur yang diberikan oleh setan. Kalau saudara sungguh mengerti akan ukiran akar natur, sekalipun tidak ada yang menyuruh saudara untuk menyingkirkan hal-hal duniawi itu, tapi secara alami saudara akan membuangnya, yakni akar ukiran dan natur duniawi itu. Bahkan keluarga saudara pun akan menganiaya saudara karena mereka tidak tahu Injil ini. Jika mereka tidak tahu Injil ini, itu sebabnya Yesus katakan yang menjadi musuhmu adalah saudaramu, anggota keluargamu. Lihat orang-orang Buddha, mereka beranggapan bahwa mereka harus memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau kamu mau menjadi rahib Buddha, kamu harus memutuskan hubungan dengan keluargamu dan dengan semua orang yang kamu kenal. Bahkan dengan orang tua, dengan teman, dengan anggota keluarga, maka kamu akan menjadi rahib Buddha. Kalau kamu memutuskan hubunganmu, maka rahib Buddha itu akan mengatakan, jangan datang kepadaku. Bahkan ia pun tidak akan pergi kepada anggota keluarganya itu. Bahkan dalam agama Buddha, untuk sekedar menjadi hamba atau pelayan di dalam agama itu pun mereka harus memutuskan hubungan. Tapi kita yang memiliki Injil, mengapa kita tidak dapat membuang hal-hal duniawi yang kita miliki?
Membuang segala sesuatu yang kita miliki bukanlah suatu resolusi. Jika saudara sungguh memahami Injil ini, maka saudara pasti akan membuang hal-hal duniawi itu. Itu sebabnya banyak orang yang berhenti di tengah jalan. 부모, 형제, 처자, 재물도 포기하러 가야 되고 못하고. Bahkan mereka menyerah oleh karena anggota keluarga mereka, orang tua mereka, seperti itu. 결코 가벼운 Dan ini bukan keputusan yang mudah. 그렇죠. 이게 무슨 뭐 해도가 아니고 그만이 아니에요. Ya, pastinya ini bukan satu keputusan yang ringan, tapi mempunyai nilai untuk hidup saudara. 훈련이 끝날 때면 16번이나 고난과 희생에 대해서 생각했다. 대부분 사람들이 이런 가르침 받으면 미리 도망할 것을 Sebagaimana pelatihan untuk pemuridan itu mendekati akhir, Yesus menjelaskan lebih dari 60 kali tentang penderitaannya dan pengorbanannya. Mayoritas dari orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus yang seperti itu pastinya mereka akan kabur lebih awal. Ini adalah tujuan pendidikan Yesus. Mengapa saudara pikir Yesus mengajarkan penderitaan, pengorbanan di akhir pelatihan itu? Kalau Yesus menyampaikannya lebih awal, mungkin baru di awal saja murid-muridnya sudah kabur. Itu sebabnya jangan atau tidak perlu untuk menyampaikan tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus di awal. Sampai saat orang itu menyadari Injil, maka segala sesuatunya akan berjalan lebih baik nantinya. Bahkan Petrus pun tidak memahaminya. 그리스도 고백했을 때 내가 예루살렘에 제사장 장로들이 고난받고 하면 된다 이 말이니까 절대 그러면 Ketika Petrus mengatakan Yesus adalah Kristus, kemudian Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan harus menerima penganiayaan dan disalibkan. Pada waktu itu Petrus dia menyangkali fakta itu. Dia berkata, "Dijauhkanlah hal itu dari engkau ya Tuhan." Ada cara untuk murid. Ya. Itu sebabnya Paulus dia mengakui dalam Galatia 2:20, "Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku." Ya, perhatikan ini. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ia setara dengan Allah, dia adalah Allah. Setara dengan Allah. Dia Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi sebagai gantinya ia mengosongkan diri sendiri dan dia taat, bahkan taat sampai mati. Dia taat sampai mati. Ya, ia merendahkan dirinya dan mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 6-8, secara total Yesus taat kepada kehendak Bapa. Selalu Yesus berkata, "Sesuai dengan kehendak Bapa-Ku." Jikalau itu mungkin, lakukanlah cawan ini daripada aku, Bapa. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi, Bapa. Hanya dengan begitu maka kehendak Bapa digenapi. Menjadi taat itu berarti saudara harus mengikutnya dan saudara harus setia kepadanya bahkan sampai mati. Bukan seperti itu.
Apa kehendak Bapa? 하나님의 뜻은 이 땅에 복음이 속에서 하나님 나라 회복하는. Kehendak Bapa adalah Injil ini harus dipulihkan di bumi ini dan kerajaan Allah diperluas. 근데 세상은 완전히 사단이다. Tapi lihatlah dunia ini. Dunia ini secara total dikuasai oleh setan. Bukan hanya itu saja, bahkan manusia menjadi budak bagi setan. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti Injil ini. 땅에 60방이 뭐로 Hal-hal yang menjadi fokus manusia hanyalah hal-hal fisik di bumi ini. 세상을 하나님 나라를 바꾸려고 하는데 Tuhan ingin mengubah kerajaan setan ini menjadi kerajaan Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu hal ini. 그래서 하나님 직접 와서 Itu sebabnya Allah lah sendiri datang ke bumi ini 하나님 나라에 가까이 왔다. dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 그 하나님 나라의 복음을 선포하시고 이 복음으로 이 땅에 하나님 나라 회복하기 위해서 뭐 했습니까? 제자 찾으세요. Yesus memproklamirkan kerajaan Allah di bumi ini dan kemudian dia disalibkan untuk memulihkan kerajaan Allah dan menjadikan murid-murid dan memuridkan. Tetapi tujuan akhir setan adalah untuk menyingkirkan Injil ini. 온갖 동원 다. Itu sebabnya setan memakai segala cara. 보세요. 그리스도가 오니까 막 유아 살해 막 Lihat, 살을 다 죽일 뿐. ketika Kristus datang, lihat pada hal ini, bahkan bayi yang baru lahir pun dibunuh. 어쨌든 핍박을 뭐 방법에서 복음을 없이 Dengan berbagai cara, ya, bahkan membunuh bayi pun, semua ini merupakan cara yang dicoba oleh setan untuk menyingkirkan Injil ini. 누가지 그럽니다. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada dua alur. 그놈과 사단이 Ada alur Allah dan alur setan. 이 마귀는 항상 복음을 약하시고 없애버려. Alur setan adalah menyingkirkan Injil ini dan membuat Injil ini melemah. 그를 죽이는 거니까. Tujuannya adalah untuk membunuh Habel. Mengapa Habel harus dibunuh? 이 복음 안은 없애버려. 복음 없애. Karena Habel adalah orang yang tahu Injil ini, itu sebabnya Habel harus disingkirkan. 그래서 항상 복음 운동하면 핍박이 오고 이단 누면서 오는 거예요. Itu sebabnya ketika saudara melakukan gerakan Injil ini, maka penganiayaan itu terjadi, bahkan saudara dilabeli sebagai heresi. Itu selalu seperti itu. Itu bukan kita bertemu dengan penderitaan. Itu adalah pekerjaan setan, di mana setan berusaha untuk menghalangi Injil ini. 주님은 이렇게 순종한 자를 찾는 거예요. Itu sebabnya Tuhan kita mencari orang yang taat dengan cara seperti ini. 가족까지 동원해서 복음 못하게 하니까 가족도 포기해요. Bahkan keluarga saudara pun kadang-kadang dapat menjadi penghalang saudara untuk memberitakan Injil ini. Itu sebabnya saudara akhirnya menyerah kepada keluarga saudara 나는 복음도 없애버려요. untuk menjadi murid dan melakukan gerakan Injil dengan cara seperti ini. Maka gerakan Injil ini tidak dapat berlanjut. 가족이 문제 아니에요. 복음 없으면 모두 재앙이 다 밀망하잖아요. Anggota keluarga kita adalah masalahnya. Tapi pikirkanlah tentang hal ini. Ketika Injil itu tidak ada, orang akan menghadapi bencana dan menderita. 복음이 뭔지 복음이 없으면 너희들이 모르기 때문에 그렇다 이 말이에요. Tetapi sampai sekarang saudara tidak tahu ketika Injil itu hilang apa yang akan terjadi. Itu sebabnya saudara bertindak seperti itu. Yang ketiga, 그 영광은 엄청 멋있다. akan tetapi kemuliaan yang mengikuti setelah itu adalah luar biasa. 이런 걸 Kemuliaan yang luar biasa mengikuti. 왜 됩니까? Jika saudara melakukan gerakan Injil mengatasi semua penganiayaan, bukankah Injil itu hidup? 모든 너희 허물에서 죽었던 너희 살리는 게 복음이고요. 그렇죠? 생명 온 곳에 생명을 주는 게 복음이잖아요. Apa itu Injil? Injil memberikan kepada saudara hidup, di mana saudara tidak memiliki hidup, dan juga membangkitkan saudara dari kematian. 부활이잖아요. 그래서 죽었는데 하나님 살리게 돼. Kristus mati, tetapi Allah membuatnya hidup, kebangkitan. 그래서 세계복음 Melalui hal ini Allah melakukan penginjilan dunia. 이 영광이 기다리고 있어요. Maka kemuliaan hidup, kebangkitan, dan penginjilan dunia menanti kita. 메시지 이해 못하면 전도자의 미션을 이해할 수 없다. Tanpa mengerti pesan salib, kita tidak dapat mengerti jabatan sebagai penginjil. 하나님은 모든 시간표를 전도자를 주십니다.
jadwal waktu sudah disetting oleh Allah atas penginjil. 먹어야 되니까. Mengapa? Karena kita harus melakukan penginjilan dunia. 올바른 복음 가지고 정말로 하나님 완전히 그리스도에 따라가는 사람은 하나님의 순종하는 하나님은 그 중심을 모두 우리 수밖에 없어요. Dengan Injil yang benar, siapa yang mengikuti Yesus dan melakukan gerakan Injil ini, maka tidak ada pilihan lain selain Allah memakai mereka. 그러니까 종인데 그게 승리하는 거예요. Bahkan kita dapat mengerti rahasia kemenangan dari posisi sebagai hamba Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Lukas 22 ayat 24 sampai ayat 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan yang palsu tidak akan mungkin dapat mengerti hal ini. Orang yang menganggap diri sebagai murid dan mendapatkan posisi di dunia ini, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan penginjilan. Ketika kita melakukan gerakan penginjilan itu sepertinya kita dianiaya oleh orang lain, tapi bukan seperti itu. Itu adalah pekerjaan setan atau kuasa kegelapan. Hanya ketika kegelapan itu dihancurkan, maka Injil yang benar itu dapat diproklamirkan. Kemudian siapa yang terbesar di surga? Di surga, siapa yang terbesar? Dialah yang terendah. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Pada awalnya, Petrus dan murid-murid yang lain tidak tahu akan kemuliaan ini, sehingga mereka kembali ke profesi mereka sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Ada banyak orang yang salah mengerti. Mereka tidak dapat keluar dari pikiran-pikiran akan hal-hal fisik duniawi ini.
거기서 태어났고 그 사회. Itu adalah hal yang alami karena mereka lahir di situ, mereka bertumbuh di situ. 사단의 전략인데도 못 깨닫고. Itu adalah strategi setan, di mana orang-orang mengabaikan akan hal itu dan orang tidak menyadari strategi setan ini. Yang dilakukan setan kepada kita adalah selalu memberikan hal fisik, hal-hal materi, dan kemudian mengambil hal rohani, hal penting rohani dari kita, diambilnya. 따라가면서 모르면 저녁 고생이라 생각하니까. Saudara menganggap diri saudara sebagai murid dan mengikuti Yesus, tapi saudara berpikir mengikuti Yesus itu menderita. Bagaimana hal itu benar? Yang keempat, kemuliaan terbesar memerlukan ketaatan. 순전 교리가 아니고 생애를 바치는 것이며 그때부터 Ketaatan bukanlah doktrin, tetapi berserah atas hidup kita, menyerahkan hidup kita. Dari titik ini kita dapat mengerti tentang kebenaran. Ya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Sorry. Because your physical body is not your physical body is confined. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena tubuh fisik terpenjara, itu sebabnya dikatakan kebenaran akan memerdekakanmu. Yesus menyampaikan sesuatu yang rohani. Semua manusia dikuasai oleh setan, tapi mereka tidak dapat melihatnya. Yang mereka lihat hanyalah hal-hal fisik, hal-hal materi. Itu sebabnya. Alasan utama dan hasilnya sudah dinubuatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Mari kita lihat ayat ini. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihiku, kamu akan memegang perintahku. Ini bukan sekedar taat pada perintah, tapi itu adalah kasih. Ketika Allah anak taat kepada Bapa, itu karena ia mengasihi Bapanya. Apa itu ketaatan? Hanya ketika saudara dapat percaya, maka saudara dapat menjadi taat. Dan ketika saudara sungguh memahami siapa dia, siapa Yesus, dan ketika saudara sungguh tahu apa itu Injil, maka saudara akan dapat mengikutinya. Jika saudara memahami nilai Injil, maka saudara dapat membuang segala yang saudara miliki dan saudara akan mengikuti. Dan jika saudara sungguh memahami hal ini, apa yang akan terjadi jika Injil itu tidak ada, maka saudara akan mempertaruhkan hidup saudara untuk Injil ini. Itu sebabnya Yesus memberikan kita contoh atau menjadi model bagi kita. Ini sudah saya sampaikan. Salib adalah pengorbanan terbesar yang menyelamatkan dunia dan menggenapi rencana Allah. Bukankah seperti itu? Melalui kematiannya di atas kayu salib, manusia dimungkinkan untuk mengalami keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara pikir, mengapa Allah harus menyerahkan anak tunggalnya dan menyalibkannya?
Jika tanpa jalan itu, Allah tidak dapat menyelamatkan dunia ini. 잡혀가지고 거기 잡준 종로를 하는 주제에 뭐가 그 가치냐? Semua manusia dikuasai oleh setan dan menjadi budak setan. Apa yang bernilai bagi mereka? 오로지 영적 문제 놓고 오로지 육신 문제 보는 그거 가지고 선보이지 말고 그거 가서 지옥을 멸망시키는데. Apa yang dilakukan setan bagi manusia adalah membuat orang-orang hanya mengerti kesuksesan adalah kesuksesan secara fisik dan kemudian menggiring orang itu ke bencana. 그래서 이런 말들이 뭐 잘못 보면 마치 뭐 아니 진짜로 보면 그게 얼마나 가치 없는 거, 몇 점 가치 없어. Jika saudara tidak melihat hal ini secara benar, kemudian saudara mengikuti Yesus dan berpikir ikut Yesus itu selalu menderita dan ada pengorbanan. Tapi jika saudara sungguh memahami Injil ini, saudara tahu bahwa itu tidak, maksudnya bukan begitu. Ya, makan 3 kali sehari itu bernilai bagi saudara. 그걸 위해서 살아야 될 그 짐승보다 못한 거야. Kalau saudara hanya menjalani hidup saudara hanya agar saudara dapat makan 3 kali sehari, 더 많이 먹어. maka saudara lebih buruk dari hewan. Hewan makan lebih banyak dari manusia. 병도 와. Dan bagi kita juga makan lebih banyak sehingga kita menjadi sakit. 그걸 위해서 안 하고 말이야. Apa itu 3 makanan, 3 kali makan sehari? Tapi mengapa saudara menjalani hidup seperti itu? Itu artinya saudara tidak tahu siapa sesungguhnya manusia itu. Manusia adalah makhluk rohani. 육신이 가진 게 아니야. 영적인 건데 영적인 좀 무지하니까 하고 싶어. Apa yang sangat bernilai bagi manusia? Manusia adalah makhluk rohani, tapi saudara mengabaikan hal rohani ini. 영적 다 무지해 놓고 아주 육신 다 앉아 거기다 매 놓고 물망 두고 하는 거야. Itu sebabnya setan membuat manusia mengabaikan semua hal rohani dan menggiring mereka kepada bencana dengan menggunakan hal-hal fisik dalam dunia ini. 그러니까 제자가 돼서 복음을 가지고 정말 전파해야 돼. 그 답이 아니야. 무슨 전도? 그 제자가 있어. Ketika saudara menjadi seorang murid, jika saudara tidak sampai pada jawaban dengan Injil ini, bagaimana saudara dapat menjadi murid? 죽기 위해 오셨지만 아닙니다. 그 부활하셔서 하늘과 땅의 모든 걸 가지고 모든 만민이 이분 그리스도를 주라고 신하여 그렇게 영광을 돌려. Yesus datang ke dunia untuk disalibkan dan mati. Apakah seperti itu? Tidak. Dengan segala otoritas surga dan bumi yang dimilikinya, ia duduk di tahta dan segala kemuliaan. 전하셔서 보좌에서 오늘 Dan bukan hanya itu saja, setelah bangkit, ia naik ke surga dan duduk di tahta. Dan ia memerintah atas kita. 모든 일에 뛰어난 것. Allah meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama. 하늘과 땅의 모든 것에 가지고 뭐니까 땅에 있는 모든 자를 그 입으로 예수를 신하여. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa. 그러니까 여러분이 지금 제가 하는 얘기는 지금 편집에 한 말이야. 제자 지금 예수님의 제자들을 구분시키는 거야. Apa yang saya sampaikan kepada saudara ini bukan saudara sebagai orang awam, tapi saya mengatakan hal ini kepada saudara yang adalah murid. 영광의 길이다. Jalan salib adalah kemuliaan. 여러분이 전도자의 삶은 최고의 영광. Hidup seorang penginjil itu adalah kemuliaan terbesar yang dapat kita miliki. Ini bukan untuk disingkirkan atau dibuang. 없는 걸 아는 거예요. Ya, maka saudara harus dapat mengerti apa yang bernilai dalam hidup saudara. 복음자 전도자들이 모르 불신자가 뭐 저는 복음 가지고 원사 볼 때는 뭔가 핍박받고 어려움 당하고 고생하는 거지. Dalam pandangan orang yang tidak percaya, penginjil itu terlihat seperti orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menderita, mengalami kesulitan, miskin, dan hal-hal yang seperti itu. Ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, orang yang melihatnya akan berpikir, betapa sengsara hidupnya. Mereka pikir, menyedihkan sekali hidupnya. 스데반이 눈이 하늘을 보려 하늘이 열렸다.
Tetapi di dalam Alkitab mencatat peristiwanya seperti ini, bukan seperti yang tadi. Stefanus membuka matanya dan melihat tahta Allah. Dan Stefanus melihat Tuhan kita, Kristus, berdiri di tahta dan memandang kepadanya. Semua orang akan menggertakkan gigi mereka untuk membunuhnya. Mereka melemparinya dengan batu, tapi sebaliknya Stefanus berdoa untuk mereka, mendoakan mereka. Dan Alkitab mencatat Stefanus itu seperti tidur. Dan Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah momen paling bahagia di dalam hidupnya. Lihat ini, perhatikan ini. Ketika Stefanus membuka matanya dan memandang ke langit, dia melihat Yesus memandang kepadanya. Ini menjadi momen terbesar di dalam hidupnya. Ada seorang pendeta Korea, namanya kurang jelas. Dia berkata seperti ini, kita memiliki hanya satu kehidupan dan kemudian mati. Setiap orang setidaknya mati satu kali, kan? Sekalipun orang yang beribadah di kuil, yang melakukan penyembahan berhala, mereka semuanya pun mati satu kali. Ya, tapi mereka takut mengalami penganiayaan. Jika mereka tidak sujud menyembah, tapi inilah yang terjadi bagi orang-orang yang mengabaikan hal-hal rohani. Jalan penginjil itu adalah jalan yang terbesar yang dimiliki oleh penginjil. Jika kita memberitakan Injil dan mengalami penganiayaan, itu hal yang wajar. Itu yang dilakukan setan kepada kita, maka mengalami penganiayaan itu satu kewajaran. Tapi itu bukan masalah utamanya. Masalah yang utama adalah apakah saudara tahu siapa Kristus itu? Saudara sungguh tahu apa Injil itu? Datang, ikutlah aku. Ketika saudara mengikuti Yesus, apakah ada alasan? Saudara harus menyangkal dirimu. Ya, kamu menyingkirkan semua batu sandungan dan ikutlah aku. Kalau kamu hanya mengkalkulasi keuntungan-keuntungan, maka kamu tidak dapat mengikuti Kristus. Jika saudara ada di level menghitung apa keuntungan dari mengikuti Yesus, itu artinya saudara belum sampai pada jawaban dengan Injil ini. Ketika saudara menemukan nilai dari mempertaruhkan hidup saudara, maka ini adalah hal yang wajar bagi seorang penginjil. Saudara dapat mengerti. Saudara harus mengerti siapa yang berkata kepada saudara, ikutlah aku. Mengapa dikatakan kamu harus menyingkirkan segala sesuatu dan mengikutku? Jika hal-hal itu menghalangimu untuk mengikutinya, maka saudara tidak dapat mengikutinya. Itu artinya saudara tidak dapat mengatasi semua batu sandungan ketika mengikuti Yesus. Itu sebabnya saudara perlu untuk menerima pelatihan. Mengapa saya katakan kepada saudara untuk menggambar diagram Injil? Selama saudara menggambar diagram itu, saudara akan menyadari. Jika saudara terus menggambarnya, saudara akan menyadari. Selama saudara berkelanjutan menggambarnya, maka lambat namun pasti saudara akan berubah.
Jika saudara meneruskannya atau continue, maka saudara akan mengerti apa yang saya katakan. Mungkin saat ini tidak mudah bagi saudara untuk mengerti. Itu sebabnya saya ingin saudara berkelanjutan menerima pelatihan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. 제대로 깨닫게 해주세요. Tolonglah kami untuk mengerti Injil secara benar. 하나님을 따라가되 모든 것 버리고 따라갈 만큼 가치를 가지고 Tolong kami untuk menemukan nilai Injil ini sampai kepada titik di mana kami dapat menyingkirkan segala sesuatu yang kami miliki untuk mengikuti Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami menghidupi hidup kami sebagai penginjil. 복음을 따라갈 수 있는 사람 되고 Kami sungguh mau rindu sampai akhir kami mengikut Injil ini. 수준으로 되지 않는다. Kami tahu bahwa dengan level kami ini tidak mungkin untuk mengikuti Injil ini. Itu sebabnya Tuhan, Engkau berjanji Engkau menyertai kami. 성령 충만 주겠다 말씀. Engkau juga berjanji memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. 날마다 복음 누리고 성령 충만받게 하고 Tolong kami untuk menikmati Injil ini dan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. 주 예수 이름으로 기도. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.